sulap itu bukan cuman performer, ada yang namanya magic creator, yang dimana magic creator itu membuat sebuah ide keajaiban permainan yang memang kita buat secara original buatan kita, ide kita, yang itu yang akan kita tunjukkan di dunia seperti itu. Jadi ada performer, ada magic creator. Nah, kebetulan saya ini juga performer, juga magic creator. Jadi ada beberapa saya buat mainan original yang saya kirim di luar negeri, di Amerika tepatnya. Artinya kan ini Indonesia ingin merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Iya. Dan kemarin juga Arsi sempat menang di ajang Wekopa di Amerika. Kamu juga mempunyai prestasi lah. Betul, di bidang iya. sulap dan Sulap. permainan kamu diakui di dunia. Iya. Apa perasaan kamu sih ketika Seneng sih sebenarnya, seneng banget, bangga banget lah ketika ada anak Indonesia yang bisa menjual karya diakui di luar seperti itu. Cuman ya mungkin masih sedikit yang tahu ya Pak ya di Indonesia ya, bahwa di seni sulap itu ternyata di luar negeri itu sangat-sangat dihargain. Sangat-sangat dihargain, dan kan saya di Indonesia gitu loh. Jadi enggak lah bisa membuat nama Indonesia ini harum di luar situ, di Amerika. sempet ini ekspektasi kamu gak sih? Kamu kan dari pesulap jalanan ya. Betul, dari jalanan saya. Ketika kamu ikut ajang audisi lah ibaratnya di salah satu stasiun TV dan kamu menang, dan akhirnya kamu membuat suatu permainan yang dunia juga mengakui gitu. Pernah terpikir gak sih? Awalnya nggak terpikir sama sekali ya bahwa kebakalan saya membuat sebuah permainan dan sampai permainan ini ke luar negeri, sampai dijual di seluruh dunia, itu di luar pikiran saya. Memang awalnya saya pesulap jalanan untuk bertahan hidup aja tuh, dari duit ngamen jalanan itu udah bersyukur banget awalnya. Lambat laun karena saya tekunin terus sampai akhirnya dari jalanan saya sampai akhirnya ke panggung, dari kafe ke hotel, sampai akhirnya lah ikut ajang kompetisi di The Great Magician di salah satu TV nasional. Alhamdulillah saya juara. Dari situlah saya harus bertahan lagi untuk mencari uang, karena kan di situ karantina, pemasukan sudah nggak ada. Akhirnya muncullah ide-ide original ini yang saya coba tawarkan di luar, sampai akhirnya saya mendapatkan hasil yang cukup lumayan. Dari situlah saya mulai, ini kayaknya nih harus diterusin nih kayak gini nih, biar ada nih anak Indonesia yang bisa gebrak di sana, bahwa Indonesia juga nggak kalah keren loh, ada loh pesulap yang bisa berkarya di luar situ. Sampai akhirnya saya kan jadi performer juga magic creator tadi. Ide itu terpikir saat kamu menang, dan kamu waktu itu kan ada juga kendala di COVID ya. Betul. Ketika kamu menang juga kamu tidak bisa job juga nggak ada. Nggak ada, karena bener-bener setelah saya juara itu bener-bener lockdown COVID, panggung sudah nggak ada. Disitulah akhirnya karya-karya saya keluar dari pikiran saya, akhirnya saya coba tawarin di luar. Alhamdulillah masuk, diterima, dan sudah ada sekitar 36 karya saya di luar. Sempet down nggak sih pada saat itu? Sebelum terpikir bahwa membuat mainan itu? Down banget, karena ini udah juara terus lockdown, gak ada panggung. Gimana nih nasib saya gitu kan awalnya. Gimana nih, panggung sepi. Bingung lah akhirnya. Cuman akhirnya karena saya cinta seni sulap ini, karena kan kalau pesulap itu kadang ada nih permainan di luar, saya beli, saya belajar. Muncul ide saya beli. Kenapa saya yang nggak nyiptain sendiri gitu loh? Saya ciptain sendiri biar pesulap menikmati, beli di saya. Akhirnya cita-cita itu terwujud. Karena mungkin ya saya memang posisinya udah lockdown, nggak ada panggung, muncullah ide-ide liar. Saya buat, saya wujudkan, dan alhamdulillah jadi rezeki buat saya. Tahapan untuk menjualnya itu seperti apa sih? Kalau awalnya sih memang ide itu munculnya, yang pertama kita berimajinasi. Contoh kita bisa berimajinasi, saya pingin ini, contoh kalau cincin bisa terbang melayang-layang seperti itu. Kita pikirkan gimana nih caranya biar bisa seperti ini. Akhirnya dengan kemampuan yang kita miliki, sulap akhirnya menemulah metode-metode yang benar-benar belum ada di dunia. Karena kalau sulap itu ada yang namanya
teknik-teknik semua lah. Jadi kita harus menemukan metode yang fresh, yang benar-benar ide-ide yang liar, yang baru, yang belum pernah ada di dunia. Ketika kita tawarkan di luar itu ada seleksinya, Mas. Jadi kita diseleksi dulu nih. Oh ternyata trik ini sudah ada. Kalau sudah ada kita nggak diterima. Nah alhamdulillahnya lagi bahwa trik-trik saya ini belum pernah ada di dunia. Maka dari itu mereka ambil, mereka kerjasama bahwa trik-trik ini akan dijual di seluruh dunia. Seperti itu. Prosesnya lama, kita menunggu seleksi dulu. Sama mungkin ribuan, jutaan. Tapi ya saya percaya diri lah bahwa Permainan. ada 36 yang udah dijual di dunia. Itu negara mana? Kalau saya kirimnya di Amerika, di seluruh dunia ada dari Spanyol, Prancis, Italia, semua disebar. Sempet seneng nggak sih ketika Seneng banget sih, seneng banget, bangga banget bahwa gak nyangka maksudnya dari hasil tangan saya sendiri ini bisa dinikmatin di seluruh pesulap di dunia gitu loh. Mungkin ada idola saya pesulap di luar negeri sampai beli mainan saya itu sebuah kebanggaan kan. siapa namanya? Ya ada banyak di situ. Jadi saya merasa bangga banget. Gila ya, dulu saya nonton dia loh. Nonton dia ini, saya beli karyanya dia. Sekarang giliran dia beli karya saya itu kayak kebanggaan banget buat diri Dia saya. kenal gak pencipta jendela Indonesia? Tahu. Saya sering komunikasi juga, ngobrol kadang bertukar pikiran. Itu padahal senior saya, waktu saya kecil saya nonton DVD mereka. Setelah saya tumbuh dewasa, saya bisa buat karya, mereka nonton video saya gantian. Itu luar biasa banget, kebanggaan buat saya. Lebih bangga itulah dibanding mungkin penghasilan ya cukup, tapi kebanggaan yang karya saya dinikmatin mereka tuh jauh lebih bangga. Bangga jadi anak bangsa tuh. Bangga banget. Jadi anak bangsa Indonesia yang Iya. bisa menjual produk ke luar negeri. Betul. Dan bisa ditunjukkan nggak sih Oh, apa ada sih. namanya produknya yang diperlihatkan di ini? Ini dia. Mundur dikit. Kenal dengan orang ini? Tahu banget. Saya dulu nonton video beliau. Lebih ya, disebutin ya. Iya. Nah, Simulasi dan untuk meyakinkannya seperti apa tuh? oh, saya demoin bisa, saya mainin bisa. Bisa? Cuman sebelum saya mainin, saya mau cerita dulu. Ide ini kan dimana dari masalah awalnya. Jadi suatu saat saya tuh ke ATM saya ketelen. ATM saya ketelen, bingung dong. Terus saya berpikir, kenapa sih harus pakai mesin kayak gini gitu loh, mesin ATM. Padahal kartu ATM kan di dalamnya ada duitnya. Logikanya kan kita kalau masukin PIN keluar duit ya. Kenapa sih dari ATM ini nggak bisa ditarik duit? Akhirnya muncullah ide itu. Saya coba realisasikan, saya wujudkan, muncullah itu. Nah, maka dari saya demokan ya. Ini kan saya punya ATM nih. Dari sini idenya awalnya muncul. Saya akan coba tarik duitnya ya. Jual di selain Ada tadi sih apa? banyak kayak kartu-kartu banyak juga. Kartu juga. Boleh ada. Tadi Sedikit untuk cerita, kan ini mungkin juga apa namanya generasi pesulap tinggal lagi dengan adanya pesulap merah yang membongkar. Kamu sendiri gimana sih melihat artinya pesulap, nama pesulap tuh tinggal lagi lah di dunia? Iya, seneng sih, seneng. Sebetulnya nama pesulap bangkit lagi itu udah seneng banget.